Assalamualaikum teman-teman, saya Faradila Margardiavar. Saya akan membahas studi kasus tentang polarisasi politik dan bangkitnya isu-isu sosial baru antara hak perempuan versus gerakan anti-feminis yang mempengaruhi peta pemilu presiden di Korea Selatan. Yang pertama ada kronologi kasus. Akar masalah kasus ini dimulai dari kemunculan istilah IDENAM, sebutan untuk pria Korea Selatan yang berusia sekitar 20-an. Sebutan ini mencuat di akhir tahun 2010. Kelompok pemilih muda laki-laki merasa dirugikan oleh kebijakan kesetaraan di era Presiden Moon Jae-in yang menjabat pada tahun 2017 sampai 2022. Alasannya karena laki-laki Korea Selatan wajib menjalani hamil selama kurang lebih 2 tahun, sehingga merasa tertinggal secara karir dibanding perempuan. Sementara itu, kebijakan afirmatif pemerintah seperti kuota perempuan dan Kementerian Kesetaraan Gender dianggap makin memperberat posisi mereka. Selanjutnya ada momentum ini dimanfaatkan oleh Yoon Suk Yeol, yaitu dari Partai Kekuatan Rakyat. Dalam kampanyenya pemilu 2022, ia mengklaim kebijakan pemerintah sebelumnya bias terhadap laki-laki, bahkan menuduh Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga memperlakukan laki-laki sebagai calon penjahat. Strategi ini berhasil Yoon Suk Yeol memenangkan pemilu dengan dukungan kuat dari basis IDENAM tadi. 8 hakim Mahkamah Konstitusi Korea Selatan mengesahkan keputusan pemakzulan Yoon. Yoon sebelumnya dimaksulkan Parlemen Korea Selatan melalui pemungutan suara pada Desember 2024 usai mendeklarasikan status darurat. Setelah voting di parlemen, status pemakzulan ini bergulir di Mahkamah Konstitusi. 주권자인 국민 여러분의 뜻을 받들어 헌법과 법률에 따라 다음 정부가 차질 없이 출범할 수 있도록 자기 대통령 선거 관리에 최선을 다하겠습니다. Oke, video tadi adalah pemakzulan Yoon Suk, yaitu pada 3 Desember awal mulanya. Pada 3 Desember 2024, Presiden Yoon mengejutkan publik dengan mengumumkan darurat militer selama 6 jam, sebelum akhirnya dicabut oleh Majelis Nasional. Proses pemakzulan pun dimulai pada tanggal 14 Desember 2024 yang didukung oleh 204 dari 300 anggota parlemen. Setelah persidangan di Mahkamah Konstitusi yang berakhir dengan keputusan bulat pada 4 April 2025, Yoon Suk Yeol resmi dinyatakan tidak sah menjabat sebagai presiden. Pemilu presiden dipercepat digelar pada tanggal 3 Juni 2025 dan dimenangkan telak oleh kandidat oposisi yaitu Lee Jae-myung. Selanjutnya ada kerangka teoritis. Yang pertama ada konsep wedge issue atau isu pembelah. Isu yang sengaja dimainkan aktor politik untuk memecah basis pemilih lawan atau memobilisasi kelompok pemilih tertentu. Biasanya bersifat emosional dan berbasis identitas, bukan isu ekonomi teknis. Dalam kasus ini, isu gender dipakai Yoon Suk Yeol sebagai wedge issue untuk memecah suara pemilih muda yang tadi sekitar mungkin Gen Z. Kemudian yang kedua ada cleavage teori, yaitu teori garis belah sosial dari Lipset dan Rokkan. Teori ini menjelaskan bagaimana masyarakat terbelah berdasarkan garis pemisah tertentu, seperti kelas, agama, etnis, yang kemudian membentuk basis dukungan partai politik. Di Korea Selatan sendiri, kasus ini menunjukkan munculnya cleavage baru berbasis gender dan generasi, yang mulai menggeser garis belah tradisional seperti regionalisme.
Yang ketiga yaitu ada backlash politik, yaitu politik reaksi balik. Konsep ini menjelaskan fenomena ketika kelompok yang merasa dirugikan oleh kemajuan gerakan kesetaraan justru bergerak melawan arah gerakan tersebut. Ide 6 menjadi contoh backlash politik. Laki-laki muda merasa status quo yang mereka anggap adil terganggu oleh kebijakan afirmatif untuk perempuan. Oke, ini yang terakhir, yang keempat yaitu populisme dan politik identitas gender. Yoon Suk Yeol menggunakan retorika populis dengan memposisikan diri sebagai pembela kelompok yang merasa terpinggirkan dalam hal ini. Laki-laki muda dari kebijakan elit yang dianggap bias. Untuk selanjutnya ada analisis. Yang pertama, mengapa Yoon Suk Yeol mengambil keputusan ini? Ini adalah kalkulasi elektoral rasional di tengah pemilu 2022 yang diprediksi sangat ketat. Alih-alih bersaing di isu ekonomi makro yang sulit dibedakan dari lawan, Yoon Suk Yeol memilih memobilisasi segmen pemilih yang belum terikat kuat ke partai manapun, yaitu laki-laki muda di usia sekitar 20-an. Strategi ini bahkan sudah diuji coba lebih dulu pada saat pemilu wali kota Seoul 2021. Cleavage Theory menjelaskan mengapa strategi ini muncul. Karena garis belah regional tradisional, Korea sudah melemah di kalangan generasi muda. Aktor politik perlu menciptakan garis belah baru yang lebih relevan untuk mobilisasi pemilih dan gender generasi menjadi pilihan yang efektif. Selanjutnya, bagaimana institusi merespon hal tersebut. Setelah terpilih, kebijakan anti-feminis Yoon Suk Yeol direalisasikan secara institusional, yaitu penghapusan istilah kesetaraan gender dari kurikulum nasional. Upaya pembubaran Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, serta berkurangnya representasi perempuan di kabinet. Ini menunjukkan institusi negara bisa dipakai sebagai instrumen politik identitas, bukan sekedar retorika kampanye. Respon berbeda datang dari parlemen yang dikuasai oleh oposisi. Ketegangan antara presiden konservatif dan parlemen inilah menjadi konteks struktural dari keputusan dramatis Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Desember 2024. Sebuah upaya mengatasi kebuntuan politik yang gagal dan justru berujung pemakzulannya sendiri. Kemudian yang terakhir, apa dampaknya bagi stabilitas negara? Yang pertama, polarisasi elektoral makin dalam berdasarkan gender dan generasi. Pada pemilu 2025 mencatat rekor sebagai pemilu pertama dalam 18 tahun terakhir tanpa satupun kandidat presiden perempuan. Yang kedua, konstitusional serius. Darurat militer dan pemakzulan Yoon Suk Yeol menunjukkan bahwa wedge isu yang awalnya hanya soal identitas gender pada akhirnya berkontribusi pada instabilitas politik yang jauh lebih besar, termasuk 3 kali pergantian pelaksanaan tugas presiden dalam periode transisi. Legitimasi demokrasi dipertanyakan. Penggunaan isu gender sebagai alat polarisasi elektoral dikombinasikan dengan upaya darurat militer, menunjukkan fragilitas institusi demokrasi Korea Selatan meski negara ini dikenal sebagai salah satu kisah sukses demokratisasi Asia. Yang keempat, ironi kebijakan. Presiden baru Lee Jae-myung mewarisi negara dengan polarisasi gender yang sudah mengakar dan ekonomi yang stagnan. Which isu yang tadinya menguntungkan secara elektoral
jangka pendek justru meninggalkan beban struktural jangka panjang bagi pemerintah berikutnya. Kemudian ada kesimpulan dan proyeksi masa depan. Kasus polarisasi gender di Korea Selatan mengajarkan bahwa isu di identitas bisa efektif secara elektoral jangka pendek, tapi beresiko besar bagi stabilitas demokrasi secara jangka panjang jika tidak dibarengi upaya rekonsiliasi sosial yang nyata. Kedepannya ada beberapa proyeksi yang bisa diajukan. Yang pertama, polarisasi gender kemungkinan tetap jadi variabel elektoral penting karena akar masalahnya ketimpangan struktural antara beban wajib militer pada laki-laki dan kesenjangan karir perempuan belum benar-benar terselesaikan. Yang kedua, tekanan untuk reformasi struktural akan meningkat, baik soal sistem wajib militer maupun representasi perempuan dalam politik. Ada resiko wedge isu serupa berulang di pemilu-pemilu yang mendatang, mengingat Presiden keberhasilan elektoral Yoon Suk Yeol lewat isu ini. Yang keempat, kasus ini menjadi ujian bagi konsolidasi demokrasi Korea Selatan. Krisis darurat militer pada tahun 2024 menunjukkan bahwa demokrasi Korea meski matang secara prosedural masih rentan terhadap konsentrasi kekuasaan eksekutif ketika polarisasi politik mencapai titik ekstrim. Yang terakhir, kasus Korea Selatan ini menjadi pengingat bahwa demokrasi tidak cukup hanya diukur dari rutinnya pemilu, tapi juga dari kemampuan sebuah negara mengelola polarisasi sosial tanpa mengorbankan stabilitas institusionalnya sendiri. Terima kasih.